Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair. Alhamdulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dengan rahmat dan kesehatan beliaulah, karenanya lah kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa yang masuk insya Allah hari ini yang ke-6 ya Syekh. Alhamdulillah. Baik, kita melanjutkan pertanyaan yang terkait tentang Ramadan ataupun tentang puasa. Alhamdulillah kemarin ada yang terbantukan ya. Masalah pertanyaan-pertanyaan kemarin, ada teman-teman yang menjawab, wah ini sangat membantu karena ada yang selama ini ditanyakan tapi belum menjadi pertanyaan tapi belum ada jawabannya. Ya. Nah semalam alhamdulillah beliau sudah menemukan jawabannya melalui video kita. Artinya video kita ini alhamdulillah bisa bermanfaat bagi orang banyak. Oleh karena itu teman-teman jangan tetap dukung channel kami dengan melakukan subscribe, share, like, and comment agar channel kami tetap bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Baik Syekh, ya. Semalam juga ada teman saya atau abang saya yang berada di Pekanbaru mengajukan pertanyaan. Ya. Namanya Abang Rahman, kebetulan beliau merupakan salah satu perawat yang bekerja di salah satu rumah sakit terbesar yang ada di Pekanbaru. Rumah sakitnya Eka Hospital. Beliau bertanya tentang bagaimana hukumnya karena posisi pekerjaannya beliau di ruang operasi. Ya, jadi segala kegiatan di operasi itu bisa melihat baik itu perempuan maupun laki-laki, sementara dia dalam keadaan berpuasa, artinya bisa melihat alat kelamin orang lain, begitu Syekh. Ya, mungkin bisa bagaimana gambarannya Syekh? Ya. Alhamdulillah, ini suatu pertanyaan bagus. Artinya memang masalah ini selalu terjadi. Iya. Ya. Mungkin 10 tahun yang lalu abang saya pernah dioperasi. Iya. Yang yang melaksanakan persiapannya semoga seperti menggundul apa itu. Iya, kemaluan itu perempuan anak darah buah. Ya, masih masih gadis. Masih gadis. Iya. Jadi tanya dengan saya bagaimana adik. Saya bilang ad-dararu tufidu ad-dararu yazilu bil masyaqqah. Ad-dararu yubil mahdurat. Artinya darurat itu mengharuskan kenakan darurat. Artinya ada suatu haram dikarenakan darurat menjadi harus. Ya, seperti ada perempuan jatuh di laut atau di sungai. Dia ada gadis pura umpamanya. Tidak ditolong, salah mungkin out, ya meninggal. Mau tidak mau terpaksa kita menolong. Mau dipeluk. Padahal perempuan. Iya. Nah, begitu juga perawat atau dokter dikarenakan darurat bagi pasien ini atau orang sakit ini. Mau tidak mau barang atau kelaminnya dilihat. Harus dilihat. Itu darurat. Atau dipegang. Darurat. Sebenarnya saya juga pernah terjadi tahun 87. Ada perempuan dari Madura kena terik panas, itu harus disemprot sprayer dan ditelanjangkan. Ya. Jadi saya masuk di pasien di PMD di Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Indonesia PMD atau di KBRI. Kebetulan pembantu dokter tidak ada sendirian. Jadi begitu saya mau keluar, apa kata dokter? Pak Idrus, tolong bantu saya. Ini darurat. Buka bajunya, saya buka celananya. Dalam hati saya, astagfirullah, ini perempuan. Tapi apa boleh buat darurat? Darurat. Setelahnya itu dia bilang lagi, tolong hidupkan sprayer, perbaiki dulu. Waduh, mau bawa di situ lagi. Jadi saya mau apa? Darurat. Tapi alhamdulillah rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak ada timbul syahwat. Karena yang kita ingat bagaimana pasien ini bisa sakit, bisa selamat. Selamatan itu.
Jadi itu darurat namanya. Darurat. Darurat tidak menjadi masalah. Tidak jadi masalah. Artinya puasanya tetap berjalan Tidak, dan mendapatkan pahala. Malah mendapat. Malah kan mungkin ada tingkatannya lebih bagus lagi. Selain berpuasa, menolong orang lain lagi. Menolong. Ya, jadi beribadah. Ya, beribadah. Meskipun dalam kondisi yang sesuatu memang harus melihat aurat. Ya, meskipun tapi karena darurat. Ya, alhamdulillah itu tadi jawaban dari Syekh Idrus Hashim tentang terkait bagaimana hukumnya ketika kita melaksanakan operasi ataupun bekerja di tempat rumah sakit. Nah, semoga jawaban ini bisa membuat Bang Rahman tetap bersemangat untuk tetap bekerja meskipun di dalam keadaan berpuasa. Dan semoga Allah juga memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Syekh, pertanyaan yang kedua tentang sholat witir. Nah, biasanya kita sudah sholat witir di masjid ataupun melaksanakan tarawih, kemudian mengikuti sholat witir di masjid. Ketika kita sudah pulang, ketika tidur, kemudian bangun kembali di saat ingin sahur, nah kemudian mungkin ada waktu untuk melaksanakan sholat malam. Tahajud. Iya, sholat tahajud ataupun sholat qiyamul lail mungkin yang lainnya. Nah, bolehkah kita melaksanakan sholat witir dalam 2 kali dalam 1 malam itu? Bagaimana jawabannya, Syekh? Alhamdulillah. Ini 3 pekerjaan di sini. Yang masyhur kita hafal hadis dari kecil, ij'alu akhira salatikum billaili witra. Jadikanlah akhir salat kalian di waktu malam witir. Ya, jadi hendaknya penutup. Ini yang biasa kita tahu. Padahal ada beberapa pendapat di sini. Umar bin Khattab dengan Abu Bakar, dia mengatakan tamara itu, artinya saya berselisih paham dengan Abu Bakar. Abu Bakar melaksanakan witir dulu baru tidur. Umar bin Khattab tidak mau melaksanakan witir, melainkan setelah bangun baru melaksanakan tahajud, setelah tahajud baru witir. Jadi pergilah kepada Rasulullah SAW. Begitu sampai dengan Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah SAW? Hadirah hadza wa azimah hadza. Ditunjuk kepada Abu Bakar, hadirah hadza, teliti nih. Siapa tuh saya mati? Iya, betul. Jadi saya tidur witir dulu baru tidur. Setelah bangun langsung salat tahajud. Tidak lagi salat witir. Tidak witir lagi. Tapi Abu Bakar Umar, apa kata Rasulullah SAW? Azimah hadza. Ini memutuskan dirinya bahwa saya akan bangun nantinya. Ya. Jadi semuanya benar. Ya. Tapi ada pendapat ketiga. Pendapat ketiga dari Ali karramallahu wajhahu. Ali dia melaksanakan witir baru tidur. Setelah tidur bangun melaksanakan tahajud. Dia melaksanakan naqdul witir namanya. Melaksanakan naqdul witir. Yang dinamakan naqdul witir merusak witirnya yang satu. Yang pertama itu. Yang pertama. Jadi begitu bangun langsung melaksanakan salat satu. Ada satu digenapkan. Ya. Baru itu baru salat tahajud. Setelah salat tahajud baru lagi salat witir. Ini pekerjaan Umar bin Ali karramallahu wajhahu. Dan kesemuanya dibenarkan Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau kunci kata guru kita yang witir sebelum tidur semuanya huruf namanya Abu Bakar. Abu Bakar, kemudian Abi Darda. Ya. Kemudian yang witir tidak mau witir sebelum tidur, tidak mau tidur melainkan setelah selesai tahajud, setelah tidur. Ain Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Ya. Jadi semuanya dibenarkan Rasulullah SAW, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Artinya maupun kita apalagi kalau sekarang ini kan dalam bulan suci Ramadan, artinya di sini kita di masjid kita witir. Jadi setelah pulang ke rumah kita sholat tahajud, kemudian boleh lagi sholat witir lagi dengan merusak witir yang pertama tadi dengan apa yang dilaksanakan Ali bin Abi Thalib. Ataupun cukup di masjid aja, kemudian di rumah cukup tahajud aja. Masya Allah, ini begitu penjelasan yang sangat
rinci berdasarkan dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Baik, pertanyaan yang terakhir Syekh. Ya. Wajibkah kita mengkodok sholat yang tertinggal di masa-masa yang telah terdahulu itu Syekh? Masa masih muda mungkin, atau akil balik tapi masih lalai dengan sholatnya dan masih lalai dengan puasanya. Karena memang mungkin alangkah baiknya. Alangkah baiknya. Alangkah baiknya kita kodok. Ya. Cara mengkodoknya bagaimana tuh? Kadangnya kalau memang tidak sengaja atau memang waktu kita masih kapan-kapan. Tidak harus duhur dan enggak juga. Walaupun waktu duhur bisa dikada, subuh bisa dikada di duhur. Duhur bisa dikada dengan di asar. Mengapa? Karena Rasulullah SAW pernah mengkada sunat duhurnya di asar, setelah asar. Ya. Jadi sholat asar, kemudian dia sholat sunat, tapi dengan kodok zuhur, sholat sunat zuhur. Iya. Oh, setelah asar. Di rumahnya Ummi Salamah. Dan dasarnya kada ini Rasulullah SAW pernah pulang dari peperangan, dia terlalu capek. Jadi mau tidur, apa katanya? Hai Bilal, tolong jaga fajar. Iya. Karena kita capek semua. Iya. Sekalinya tidak ada yang bangun melainkan Rasulullah SAW dikena terik matahari. Iya. Jadi begitu bangun Rasulullah SAW agak marah dengan Abu Bakar, dengan Bilal. Ya Bilal, hai Bilal, mengapa kamu tidak menjaga terbitnya matahari? Fajar. Menjaga fajar. Kita ini sudah kesiangan semua. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, alladzi akhadhani huwa alladzi akhadhani ainak. Yang mengambil mata saya sehingga saya tidur, supaya yang mengambil mata kamu. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, ayo kita pindah dari tempat ini karena tempat ini ada tempat setan. Silakan berwuduk semua, baru kita sholat. Di situ dasar daripada kada. Karena ada juga ulama mengatakan tidak perlu kada, cukup istighfar. Iya, istighfar. Itu tahawun menunya. Jadi mungkin alangkah baiknya yang lebih rojihnya lagi, lebih jelasnya lagi. Alangkah baiknya lah kita mengkodok sholat yang pernah tertinggal di masa terdahulu. Sedapat mungkin. Sedapat mungkin. Baik, mungkin alhamdulillah sangat jelas penjelasan Syekh tentang permasalahan-permasalahan yang apa kita hadapi di saat sekarang ini berdasarkan dengan dalil yang sudah ada. Terima kasih Syekh. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.